Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang memilih usaha seblak onti. Di sini kami akan memenuhi tugas EAS di mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Aida Nuriyah, NIM 1961360. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri, NIM 1961250. Perkenalkan, nama saya Sonia Dea, NIM 1961316. Kita langsung kepada materi. Untuk Kak Sonia nih, mengapa kita memilih usaha seblak onti ini? Akan saya jelaskan ya. Alasan kita mengapa memilih usaha untuk membuat produk seblak ini karena akhir-akhir tahun ini makanan seblak populer di kalangan banyak orang tua maupun muda. Jadi banyak kemungkinan bisnis ini akan banyak diminati banyak orang. Peluang bisnis makanan seblak ini juga mudah dilakukan dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan keterampilan. Selain itu, kita juga yakin bahwa membuat bisnis kuliner pasti ada pembelinya, apalagi tampilannya menarik dan unik. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Mbak Sonia. Untuk berikutnya, mengapa fokus penyelesaian masalah sosial di bidang itu? Untuk Mbak Maharani mungkin bisa menjawab ya. Ya, saya akan menjawab. Di sini kita memberdayakan pedagang bumbu rempah. Mengapa begitu? Karena bahan baku serta bumbu rempah yang berasal dari Indonesia yang membuat bisnis ini semakin mudah diterima masyarakat. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir tentang peluang bisnis seblak ini. Oke, terima kasih untuk Mbak Maharani karena sudah menjawab pertanyaan ini. Untuk berikutnya, apa kendala saat menjalankan usaha itu? Untuk pertanyaan ini akan saya jelaskan. Kendala kita yaitu belum bisa untuk mengirim ke luar kota. Sebenarnya bisa saja, tapi karena kita takut saat sudah sampai ke pembeli, rasa produk kita sudah beda. Apalagi bumbu yang kita buat untuk produk seblak ini tidak ada bahan pengawet dan bumbunya basah, jadi tidak bisa tahan lama. Tidak itu saja, bisnis makanan via online harus ekstra sabar karena mirisnya kepercayaan. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin akan dibahas oleh Mbak Sonia. Iya. Apa strategi atau solusi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala tersebut, Mbak? Oke. Nah, setelah kita berani melangkah, akhirnya kita mencoba untuk memasak bumbunya lebih lama lagi ya. Terus bumbunya itu kita simpan selama 1 bulan ke lemari es, lemari Freezer. Ya, pendingin lah intinya. Akhirnya kita berhasil. Jadi kita sudah bisa melakukan pengiriman keluar kota tanpa ada kendala atau rasa takut untuk berubahnya rasa makanan kita. Dan untuk membuat lebih menarik pembeli, kita membuat beberapa menu seblak baru yang lebih banyak variannya. Oke, terima kasih ya Mbak Sonia atas jawabannya. Baik, untuk berikutnya kita akan memperkenalkan masing-masing jabatan kita. Yang pertama ada Kak Sonia. Di sini saya sebagai direktur dan produksi. Dalam kontribusi usaha ini tuh saya alhamdulillah bisa mengembangkan menu seblak baru ya. Yaitu seblak apa Mbak Ida? Yang pertama kita ada seblak seafood, seblak pentol, seblak ceker, dan yang terakhir adalah seblak ceker dan pentol seperti ini. Dan usaha ini sudah berjalan ya teman-teman. Untuk berikutnya ada Kak Maharani nih, apa jabatannya di sini? Saya sebagai divisi keuangan dan HRD. Ya. Saya di sini tuh berkontribusi bisa mengelola keuangan dan alhamdulillah bisa mendapatkan untung, kemudian bisa balik modal juga. Iya, terima kasih. Untuk berikutnya saya sendiri di divisi pemasaran. Kontribusi saya terhadap usaha ini adalah dulu awal membuka usaha ini pengiriman saya handle sendiri, dan setelah usaha berjalan dan mengalami peningkatan yang sangat pesat, sekarang sudah bisa memperkerjakan kurir pribadi untuk usaha ini sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan untuk Kak Sonia atau Kak Maharani? Cukup.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.